Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan klik video ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal reaction di channel Demi Indonesia Raya ya, dimana ada sebuah video yang berjudul Malaysia Panas, Malaysia bukan milik Melayu sebab Melayu hanyalah pendatang dari Indonesia. Nah, seperti apa videonya kita langsung aja reaction. Tapi sebelum berkomentar, alangkah baiknya kita tonton dulu videonya secara full agar tidak gagal paham guys. Kita langsung aja check it out. Dan Malaysia bukan milik Melayu. Buat teman-teman jangan lupa subscribe Demi Indonesia Raya ya. Mengklaim bahwa semenanjung Malaysia adalah tanah Melayu yang secara eksklusif dimiliki oleh orang Melayu merupakan hal yang menyesatkan secara historis dan tidak akurat secara konstitusional. Ini juga merupakan fakta sejarah yang tidak dapat disangkal bahwa penduduk paling awal di semenanjung Malaysia adalah orang asli. Sensus 1947 mengungkapkan bahwa sekitar 26% orang Melayu di semenanjung Malaysia adalah imigran dari wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Membawa naratif bahawa yang Malaysia ni bukannya dia punya tuan asal dia bukan Melayu. So itu naratif yang dibawa oleh Prof Ranjit lah. Pendatang tu hampa. Kami bukan pendatang, kami main sini. Saya sendiri, saya tok nenek saya orang Bugis. Saya orang Bugis. Kesultanan Selangor, Bugis. Kan? Nak kata Sultan Selangor imigran? Nak kata Sultan Selangor imigran lah. Itulah perdebatan di negeri kasino Malaides baru-baru ini, yakni apakah kaum Melayu palsu di Malaysia adalah pendatang atau penduduk asal. Orang tahu bahwa yang sangat jelas menjadi penduduk pribumi di Malaya adalah orang asli atau suku aborigin. Sedangkan kaum Melayu palsu di Malaysia sebenarnya merupakan keturunan suku-suku dari wilayah Indonesia. Ada suku Bugis, Minang, Banjar, Jawa, dan sebagainya. Ada yang bermigrasi sebelum para penjajah datang atau di era kerajaan. Ada juga yang bermigrasi di masa penjajahan dan pasca penjajahan. Di Malaysia, semua suku dari wilayah Indonesia itu disebut Melayu, asalkan beragama Islam. Karena itulah, mereka adalah Melayu palsu atau Melayu gadungan. Tapi yang menentukan apakah Melayu palsu tersebut menjadi pemilik tunggal negara Malaysia atau tidak, sebetulnya lebih berkaitan dengan cara Malaysia mendapatkan kemerdekaan. Negara Malaysia jelaslah bikinan British dan bukan hasil perjuangan kaum Melayu palsu di Malaysia. Perjuangan yang dilakukan kaum Melayu, yakni yang dipelopori oleh Burhanuddin Helmi, Ahmad Bustamam dan kawan-kawan telah gagal total. Negara Melayu Raya yang mereka impikan tidak pernah terwujud. Mereka malah dianggap sebagai musuh negara. Jadi, negara Malaysia yang membikin adalah British dan bukan negara yang dibuat oleh kaum Melayu. Hal itu jelas berbeda dengan negara Indonesia yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri. Itu karena bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah. Dengan sejarah seperti itu, sebetulnya kaum Melayu palsu Malaysia tidak bisa menjadi pemilik tunggal negara Malaysia. Pemilik sebenarnya Malaysia tetaplah British, lalu dihadiahkan pada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, masyarakat Sabah Sarawak, dan sebagainya. Jadi, sesuai petunjuk Tuan British, Malaysia sebenarnya negara buat semua kaum. Dan keistimewaan Melayu sebetulnya bersifat sementara saja. Nah, berikut ini adalah pandangan Ranjit Singh Malhi yang dimuat di media Malaysia kini, awal Mei lalu. Pendapat Ranjit tersebut ditulis dalam bahasa Inggris, lalu kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apakah semenanjung Malaysia hanya milik orang Melayu? Oleh Ranjit Singh Malhi, 5 Mei 2025. Mengklaim bahwa semenanjung Malaysia adalah tanah Melayu yang secara eksklusif dimiliki oleh orang Melayu merupakan hal yang menyesatkan secara historis dan tidak akurat secara konstitusional. Konstitusi Federal, hukum tertinggi negara kita, menjamin kewarganegaraan penuh dan hak yang sama bagi semua warga Malaysia, tanpa memandang ras atau agama. Meskipun mengakui posisi khusus orang Melayu berdasarkan pasal 153,
Konstitusi ini juga menegaskan prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan kebebasan fundamental bagi semua orang. Ketentuan konstitusional ini tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan negara yang eksklusif secara rasial, melainkan untuk memastikan keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat yang beragam. Laporan Komisi REI tahun 1957, yang menjadi dasar konstitusi kita, sangat menekankan perlunya persatuan dan hak yang sama di antara semua warga negara. Laporan itu menganggap hak istimewa orang Melayu bersifat sementara, bukan permanen, dan dengan tegas menolak diskriminasi rasial yang dilembagakan. Visi inklusif ini didukung oleh penguasa Melayu saat itu, pemerintah Inggris, dan Partai Aliansi, terdiri dari UMNO, MCA, MIC, yang mencerminkan aspirasi bersama untuk membangun Malaya yang jamak dan bersatu. Bapak kemerdekaan kita tercinta, Tunku Abdul Rahman, menyatakan pada tahun 1957, ini adalah negara untuk kita semua, bukan hanya untuk satu ras. Pemberian kewarganegaraan kepada non-Melayu merupakan bagian dari tawar-menawar antar etnis bersejarah, yang dibangun atas dasar rasa saling menghormati, pengorbanan bersama, dan persatuan nasional, bukan supremasi etnis. Menegaskan bahwa hanya orang Melayu yang memiliki semenanjung Malaysia berarti mendistorsi sejarah kita, merusak konstitusi kita, dan mengancam persatuan kita yang rapuh. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat luhur merdeka. Malaysia didirikan sebagai negara multietnis, di mana setiap warga negara memiliki kepentingan yang sama dan rasa memiliki yang sama. Itulah makna kemerdekaan yang sebenarnya, jiwa kebangsaan kita, dan jalan yang harus terus kita pertahankan dan hargai. Ini juga merupakan fakta sejarah yang tidak dapat disangkal bahwa penduduk paling awal di semenanjung Malaysia adalah orang asli, sebuah kebenaran yang diakui secara terus terang oleh Dato' Abdul Rahman, yang saat itu menjadi sekretaris Sultan Abu Bakar dari Johor. Adalah penduduk pertama. Suku aborigin adalah pemilik tanah sebelum kami, orang Melayu, datang ke semenanjung. Laporan sensus 1931 juga menyatakan, orang Melayu, pada kenyataannya, hanyalah pendatang yang umumnya sudah lama tinggal di sana dibandingkan dengan ras migran lain yang ada di semenanjung. Selain itu, sensus 1947 mengungkapkan bahwa sekitar 26% orang Melayu di semenanjung Malaysia adalah imigran dari wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Sebaliknya, pada tahun yang sama, 63,5% warga Tionghoa dan 51,6% warga India di semenanjung Malaysia merupakan penduduk asli, lahir dan dibesarkan di tanah yang kini mereka sebut sebagai rumah. Fakta-fakta ini tidak dimaksudkan untuk menyangkal identitas atau warisan siapapun, tetapi untuk mengingatkan kita akan sejarah bersama kita. Sejarah yang jauh lebih saling terkait daripada yang ditunjukkan oleh narasi yang memecah belah. Sebagai penutup, kekuatan bangsa kita tidak terletak pada dominasi satu ras, tetapi pada persatuan seluruh rakyatnya. Marilah kita bangkit dari retorika yang beracun dan merangkul keberagaman kita sebagai sumber kekuatan. Marilah kita berpikir dan bertindak sebagai sesama warga Malaysia, yang berkomitmen untuk membangun Malaysia yang benar-benar bersatu, adil, dan progresif untuk semua. Itulah pandangan Ranjit Singh mengenai negara Malaysia. Dan tentu saja, kaum Melayu palsu negeri Kasino Kebakaran Jenggot mendengar pendapat tersebut. Seperti biasa, kaum Melayu palsu Malaides kemudian mengeluarkan dongeng-dongeng mereka agar terlihat hebat. Mereka membantah bahwa kaum Melayu palsu adalah pendatang, dengan menyodorkan dongeng alam Melayu yang selama ini jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Mereka juga menyebut mengenai kerajaan Sriwijaya dan sebagainya. Semua itu sebenarnya tidaklah relevan. Sesuai prinsip hukum internasional, pemenang perang atau penguasa terakhirlah yang menentukan. Penguasa terakhir di Malaya jelaslah Tuan British. Dan kaum Melayu adalah kaum terjajah dan tidak memenangkan perang. Jadi wilayah Malaya sebetulnya milik British yang kemudian dihadiahkan kepada semua kaum di Malaysia. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah pemenang perang dan bangsa Indonesia adalah penentu sekaligus pendiri negara Indonesia. Argumen kaum Melayu negeri Kasino mengenai Sriwijaya, alam Melayu dan sebagainya, justru mengandung kelemahan yang besar. Jika argumen seperti itu yang digunakan, maka yang berhak atas Malaya adalah bangsa Indonesia dan bukan kaum Melayu palsu. Sebab, bangsa Indonesia telah menguasai wilayah Malaya, termasuk Singapura, sejak zaman Sriwijaya, Singosari, Majapahit,
kerajaan Aceh, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah contoh argumen Melayu palsu Malaysia yang sangat lemah. Membawa naratif bahawa yang Malaysia ni bukannya dia punya tuan asal dia bukan Melayu. Dia merujuk kepada Suruhanjaya RIT 1931 census report yang mengatakan orang Melayu bukan pemilik eksklusif. So itu naratif yang dibawa oleh Prof Ranjit lah doktor lah. So saya baca dia punya statement. Dia kata orang Melayu ni bukanlah pemilik asal, yang ada kat sini adalah orang asli. Okay, orang asli yang duduk di sini lah. Sepatutnya kita selepas Malaysia kita ada kontrak sosial, kita dah merdeka, kita dah setuju untuk membangunkan negara ni, dan orang bukan Melayu pun turut menyumbang kepada pembangunan negara. Saya tak nafi sumbangan tu. Okay? Tapi saya nak nafikan bahawa kita ada Kedah tua, kita ada Pahang tua, kita ada Kelantan tua. Adakah negeri-negeri tu yang ada tamadun lah, kita ambil contoh Kedah sudahlah. Tamadun Kedah tua. Adakah mereka tu pendatang? Tak membentuk sebuah kerajaan. Dia mesti ada knowledge. Dan untuk mengiktiraf sebuah kerajaan, dia mesti ada perdagangan. Berlaku tak perdagangan? Berlaku. So, bila dah berlaku, ada tak sistem tadbiran? Ada. Ada tak undang-undang? Ada. Ada tak sistem agama? Ada. So, daripada situ pun dah membuktikan bahawa orang di Semenanjung ni bukan pendatang. Tapi dulu ni orang beranak sikit. Kalau kita ikut sensus zaman tahun 1880. Ni British buat sensus. Orang Pahang baru ada 50,000 orang. Sebesar-besar Pahang tu ada 50,000 tahun 1880. Daripada segi kebenuaan, kalau kita faham konsep kebenuaan, kita ada benua India, kita ada benua China, benua Amerika, benua Europe, Eropah, benua Arab. Kita ada benua apa? Kita tak panggil benua. Kita panggil alam Melayu. Alam Melayu ni merangkumi semua orang yang bercakap Melayu. Salah satu ciri kepada kebenuaan adalah sistem bahasa tu. Malah dalam catatan-catatan, contohnya buku George Kodesh, The Indian States of Southeast Asia, yang menyebut bahawa kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Melayu. Rekod-rekod Cina menyebut bahawa kerajaan Sriwijaya itu adalah Sanfoshi, Shilifoshi, mereka itu adalah Malay. So kenapa doktor boleh sebut? So nak kata orang asli itu adalah Melayu. So kita pun agree, mereka adalah Proto, kita adalah Deutero. Proto adalah induk asal, dan kita adalah lapisan kedua yang berkembang dan berasimilasi. British dah kata, kami buat perjanjian dengan Sultan Melayu, contohnya Pulau Pinang. Buat perjanjian dengan Sultan Kedah. So, British kata, kami ambil dan kami masuk ke dalam negeri ini melalui Sultan Melayu. Dia bukan Sultan orang asli. Dia sebut Sultan Melayu. Dia tak sebut the indigenous Sultan. Dia tak sebut lagu tu. Dia sebut Sultan Melayu. Dan dia tak ada istilah pendatang. Pendatang tu hampa. Kami bukan pendatang, kami main sini. Saya sendiri, saya tok nenek saya orang Bugis. Saya orang Bugis. Kesultanan Selangor, Bugis. Kan? Nak kata Sultan Selangor imigran? Nak kata Sultan Selangor imigran lah. Keturunan Raja Lumu yang datang daripada Sulawesi. Nak kata Sultan Selangor imigran? Berani sebut lah. Saya cabak Dr. Ranjit sebut Sultan Melayu adalah imigran. Okay, kalau kita baca perlembagaan, kalau kita faham betul, imigran ni adalah orang yang tak ada IC tapi selepas kewarganegaraan dan kerakyatan itu menjadi undang-undang. Okay, maka semua orang yang dilahirkan generasi ketiga terutamanya lah adalah dianggap sebagai warga negara dan berhak untuk mendapat apa yang dipersetujui dalam kontrak sosial. Okey. Yang tu kita tak boleh deny. So mereka dapat hak yang sama, lebih kurang macam kita. Tetapi yang membezakan kita tu adalah tiga perkara tadi itulah, 151 sampai 153. Okey. Yang tu saja yang membeza. Itulah bingungnya kaum Melayu Malaides untuk mempertahankan keistimewaan Melayu. Oke guys, gimana menurut kalian tentang video kita reaksi tadi ya? Tentunya ini sungguh membuat panas kaum Melayu di Malaysia ya. Tapi penjelasannya begitu jelas, bahkan
sudah dikemukakan oleh profesor dari India ya tadi ya, bahwa kaum Melayu di Malaysia itu adalah berasal dari Indonesia yang berimigran di sana. Nah, menurut kalian gimana ya tentang video kita reaksi tadi ya? Silakan kalian tinggalkan di kolom komentar. Maaf jika ada salah-salah kata dalam reaction. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.